Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di siang hari yang sejuk ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan tafaqquh fiddin, dan pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas beberapa bagian dari kitab Ihya Ulumuddin. Semoga kehadiran kita di sini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai salah satu asbab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala merupakan karya yang monumental dan populer di dunia Islam hingga hari ini. Al-Imam Al-Ghazali selain beliau dikenal sebagai seorang ulama tasawuf, beliau juga merupakan salah satu tokoh dalam mazhab Syafi'i. Beliau adalah murid dari seorang ulama madhab Syafi'i yang terkenal bernama Al-Imam Al-Haramain, dan di samping itu juga beliau adalah seorang ulama hadis dengan gelar sebagai hujjah di dalam ilmu hadis. Tetapi karya Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin ini dikritik oleh banyak orang karena menempatkan hadis-hadis yang bermasalah, antara lain hadis dengan derajat dhaif. Lalu kemudian ada juga hadis dengan status palsu, sehingga ada orang yang menganggap bahwa Ihya Ulumuddin ini bukanlah karya yang patut untuk diapresiasi karena banyaknya hadis-hadis yang bermasalah tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai orang yang belum mendalami ilmu hadis sampai level seperti Imam Zainuddin Al-Iraqi, mudah sekali kita untuk memberikan stigma, apalagi karena ketidaktahuan kita terhadap kemampuan dan juga argumentasi yang dipakai oleh seorang ulama. Kenapa beliau menempatkan hadis-hadis yang bermasalah tadi? Simpelnya atau singkatnya, ketika Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin, beliau menulis dengan tulisan tangan, dan memang pada saat itu belum ada yang namanya pekerjaan mengedit naskah. Jadi karena keterbatasan sarana, karena keterbatasan waktu, beliau menulis apa saja yang beliau ingat di kepalanya. Ribuan hadis yang begitu banyak, tentu bukan pekerjaan yang mudah untuk menyeleksi ribuan hadis yang diingat itu, sehingga ini ada hadis sahih, ini ada hadis dhaif, dan ini ada hadis palsu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa penulisan Ihya Ulumuddin ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah kajian hadis, berbeda dengan Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Imam Bukhari tujuannya adalah mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja, sehingga penamaan Sahih Al-Bukhari itu adalah Al-Jami' As-Sahih, artinya himpunan dari semua hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Imam Bukhari mempunyai pertanggungjawaban ketika beliau menempatkan hadis di dalam kitab sahihnya. Ini berbeda dengan penulisan Ihya Ulumuddin. Lalu kemudian yang ketiga, muncul tuduhan bahwa Imam Al-Ghazali tidak paham ilmu hadis. Ini sebuah tuduhan yang menurut saya gegabah dan keliru, karena rupanya di dalam belantika ilmu hadis, dalam pembicaraan ilmu hadis, kedudukan Imam Ghazali adalah sebagai seorang hujjah, yaitu orang yang hafal kurang lebih 100.000 hadis dan juga menguasai ilmu hadis beserta seluk-beluknya. Nah, ini saja jawaban singkat yang mungkin bisa memberikan menjawab pertanyaan kenapa kitab Ihya Ulumuddin ini tetap digunakan. Karena selain penempatan dalil-dalil hadis, Imam Al-Ghazali juga menempatkan perenungan yang mendalam terhadap setiap urusan agama yang di situ membangkitkan motivasi orang untuk mendalami ilmu agama. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Ihya ini Al-Imam Al-Ghazali mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khoslatani la yakunani fi munafiqin. Ada dua perkara yang tidak mungkin ada di dalam diri orang munafik, yaitu husnu samtin wala fiqhu fiddin. Dua perkara itu adalah akhlak yang baik, kemudian yang kedua keinginan untuk mendalami ilmu agama. Nah, apa itu munafik dan siapa itu munafik? Makna dari munafik adalah orang yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan. Itu makna munafik. Jadi munafik di sini artinya orang yang sebenarnya dia tidak beriman kepada wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi karena dia takut dizalimi oleh orang-orang sekitar yang beriman, maka dia sembunyikan kekafirannya itu dan dia memperlihatkan keimanannya. Itu makna dari munafik. Fenomena munafik itu dijumpai di Madinah sebagaimana disebut di dalam surat Al-Baqarah di awal-awal ayat. Di awal-awal surat Allah mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir ya wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian orang, kata Allah, yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Nah, disebutkan ciri-cirinya secara detail di dalam ayat tersebut di dalam surat Al-Baqarah, antara lain, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna nahnu muslihun. Kalau disampaikan nasihat kepada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, pasti mereka akan menjawab, inna nahnu muslihun, sungguh kami sedang melakukan perbuatan baik atau menyebarkan kebaikan. Nah, itu diantara ciri munafik. Jadi munafik itu adalah orang yang sebenarnya dia tidak mau menerima ajaran agama. Lalu Rasulullah SAW mengatakan ada dua hal yang tidak mungkin ada pada diri orang munafik. Yang pertama, orang munafik tidak mungkin menunjukkan akhlak yang baik. Nah, ini parameter atau indikatornya seperti apa akhlak yang baik itu? Apakah santun dalam bertutur kata, ataukah menunduk ketika lewat di depan kita, ataukah dia seperti menghormati kita. Jadi parameter akhlak yang baik itu dilihat pada saat orang itu bermusuhan. Jadi akhlak orang itu akan terlihat ketika dia marah kepada orang lain. Di situ akhlaknya terlihat. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa di antara ciri orang yang beriman itu adalah kalau dia bermusuhan dia tidak berbuat jahat. Kalau dia marah kepada orang, dia tidak akan menjahati orang lain. Ya, dia tidak akan jatuhkan harga diri orang lain. Ini kalau ini dipakai, buzzer itu masuk munafik tuh. Ya kan? Kalau karakter ini dipakai nih, indikator-indikator ini. Karena yang namanya orang mukmin itu tidak mungkin dia menjatuhkan harga diri siapapun. Walaupun dia benci, dia nggak mungkin jatuhkan harga diri siapapun. Itu ciri orang mukmin. Tapi munafik, dia akan sebarkan keburukan orang kalau dia tidak suka. Dan itu terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika Nabi difitnah. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, difitnah berselingkuh dengan Sofwan. Nah, orang-orang munafik menyebarkan berita bahwa Aisyah itu berselingkuh karena tidak puas mempunyai suami yang usianya sudah tua. Jadi ketika berita itu menyebar, usia Rasulullah SAW sudah 60 tahun. Ya, jadi disebutkan di dalam surat An-Nur tentang berita bohong, buhtanun azim, berita atau dusta besar. Jadi hoax yang pertama kali disebutkan di dalam Quran itu adalah hoax tentang perselingkuhan Aisyah, dan itu yang menyebarkan adalah orang-orang munafik. Nah, jadi ciri orang munafik begitu. Kalau dia bermusuhan dengan kita, dia nggak suka sama kita, dia akan jatuhkan harga diri kita, walaupun dia mengaku Islam. Maka akhlak orang itu kelihatan di situ. Ketika dia membenci orang, dia tidak akan jatuhkan harga diri orang itu. Dia cuma tidak suka dengan perilakunya, tapi dia tetap hargai. Bagaimana Rasulullah SAW marah kepada Abdullah bin Ubay, tokoh munafik,
Tapi ketika keluarga Abdullah bin Ubay minta agar Rasulullah mau menyolati jenazah Abdullah bin Ubay, Rasulullah solati jenazahnya. Bahkan Rasulullah menyerahkan gomisnya sebagai kain penutup jenazah Abdullah bin Ubay. Ini akhlak. Ya, jadi kata Rasulullah, jubah saya ini tidak akan menyelamatkan dia dari neraka. Saya berikan dia jubah sebagai penghormatan saya kepada Abdullah bin Ubay. Nah, itu ciri orang yang beriman begitu. Walaupun dia nggak suka, walaupun dia sebel, tapi dia tetap menghormati yang tidak dia sukai. Itu ciri orang yang beriman. Ini susah. Jadi akhlak yang baik itu bukan dilihat dari unggah-ungguh, enggeh, bukan lihat dari situ. Dilihat ketika dia marah kepada orang itu, apakah masih menjaga harga diri orang yang dia benci atau tidak. Kalau dia masih hargai harga diri orang lain, berarti orang ini berakhlak. Maka Rasulullah katakan tidak mungkin orang munafik itu akhlaknya baik, itu nggak mungkin. Ya, tidak mungkin orang munafik akhlaknya baik, tidak mungkin. Nah, kita juga harus memberitahukan ini kepada keluarga, karena biasanya kita punya keluarga, adik, saudara, bahkan istri. Kalau dia sedang tidak suka dengan kita, jangan dia tulis ketidaksukaannya itu di media sosial, karena itu parameter akhlak. Ya kan, istri kalau ngambek sama suami dia tulis dari status WA. Ya kan, dulu dikejar-kejar sekarang dihajar, kan gitu. Tulis di status WA. Ini nggak ada akhlaknya gitu. Kenapa nggak ada akhlak? Karena kalau dia nggak suka, dia sedang marah dengan anggota keluarga, orang lain nggak boleh tahu. Status WA itu dibaca oleh semua kontak yang ada di situ. Dan ini membuka peluang bagi setan untuk menyebarkan jaring-jaring godaan kepada orang yang sedang bermusuhan. Bagaimana dengan Putin dan Zelensky, Rusia dan Ukraina? Itu biarin aja lah, gitu kan. Kita nggak ada urusan ke situ. Urusan kita adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala fiqhu fiddin, wala fiqhun fiddin. Nggak mungkin orang munafik itu mau mendalami ilmu agama. Hati-hati nih, kalau orang Islam nggak mau ngaji, jangan-jangan ada benih-benih munafik di hatinya. Ngaji apa aja, ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji fikih, nggak mau. Padahal mengaji itu, belajar ilmu agama, hukumnya wajib bagi semua orang Islam. Hadisnya jelas, riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, termasuk juga muslimat. Bagaimana kalau ada orang Islam gak mau ngaji? Dosa. Simpel aja. Kenapa dosa? Karena dia tidak melaksanakan kewajiban. Selesai sudah. Dan kalau orang Islam tidak pernah mau mempelajari ilmu agamanya, hatinya akan keras. Kata Imam Al-Ghazali, hatinya akan mati. Beliau mengatakan, memberikan perumpamaan, tubuh yang tidak diberi makan dan minum itu pasti akan mati. Begitu juga dengan jiwa. Jiwa kita kalau tidak diberi makanan, maka jiwa itu akan mati. Apa itu makanan bagi jiwa? Makanan bagi jiwa adalah tolabul ilmi, menuntut ilmu. Memang nggak cukup Pak baca Quran, nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena Quran itu bagikan obat resep. Quran memang syifa, obat. Kalau ada yang memberitahu ini obatnya untuk apa saja. Tapi kalau cuma dibaca saja, nggak tahu bagaimana cara mengobati, tidak akan sembuh penyakitnya. Maka ketika kita membaca Quran itu harus di depan seorang guru, di hadapan seorang guru. Guru itu nanti yang akan memberitahu makna ayat ini begini, faedahnya ini, keutamaan ini, pelajaran yang bisa diambil seperti ini, barulah jelas. Sama seperti kita membaca resep dokter. Kalau cuma sekadar dibaca, penyakitnya nggak akan sembuh. Tapi kalau resepnya itu ditukarkan dengan obat, kemudian kita konsultasikan kepada dokter bagaimana cara minum obat ini, insya Allah penyakitnya sembuh. Jadi nggak cukup membaca Quran saja. Maka harus ada seorang guru yang mendampingi kita sehingga kita mempunyai arah yang jelas di dalam membaca Al-Quran. Nah, itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, ya, wala tasukkunna fil hadithi linifaqi ba'di fuqaha'iz zaman
fa innahu ma arada bihil fiqha alladhi dhanantuhu wa sayati bayanu ma'nal fiqhi. Ya, jadi tidak diragukan lagi di dalam hadis itu, ya kan, tentang kemunafikan beberapa orang-orang pinter pada masa itu, kata Imam Al-Ghazali, pada masa ketika beliau ada. Ya, karena yang dimaksud dengan fikih di sini nanti ada penjelasannya. Fikih di sini maknanya adalah ayya'lama annal akhirata khairum minad dunya. Bahwa makna fikih yang dikatakan oleh Nabi SAW adalah keyakinan bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Karena itu pendapat-pendapat fikih para ulama orientasinya adalah akhirat. Tapi datang generasi kemudian yang memanipulasi pendapat para ulama itu untuk kepentingan duniawi. Na'udzubillah. Nah, inilah kenapa orang-orang zaman dulu atau yang disebut dengan as-salafus sholih itu disebut sebagai generasi terbaik, karena orientasi berpikir mereka adalah akhirat, sedangkan orientasi berpikir kita adalah besok makan apa, besok lunas nggak kredit kita, besok bisa nggak kita kaya, besok bisa nggak kita hidup bahagia. Itu orientasi berpikir generasi zaman sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan memberikan semua kemudahan dari kehidupan yang kita jalani, karena orang yang mempelajari ilmu agama insya Allah tambahkan rezekinya, terutama Allah tambahkan keberkahan rezekinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.